Hey, berjumpa lagi. Kali ini kami akan menyajikan alur cerita film 1917. 1917 ini adalah film perang Inggris yang dirilis tahun 2019 dan berlatar belakang Perang Dunia Pertama. Disutradarai oleh Sam Mendes. Sam Mendes menampilkan film ini menjadi salah satu kali pengambilan gambar atau one shot film. Teknik ini menuntut pemeran dan kru terlibat melakukan adegan utuh dengan benar atau mereka harus mengulanginya dari awal. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film berawal saat dua orang kopral pasukan Inggris bernama Tom Black dan Will Scofield beristirahat di bawah pohon. Tak lama, mereka dibangunkan untuk menghadap ke Jenderal Ironmore. Tom mendapat surat dari istrinya, dan Tom mengeluhkan makanan yang tak kunjung sampai ke markasnya. Kemudian Will membagi roti yang ia simpan di kantongnya. Tak lama, mereka bertemu dengan Sersan dan diantar ke ruangan Jenderal Ironmore. Di dalam, Jenderal Ironmore memerintahkan mereka untuk membawa surat kepada Kolonel Mackenzie dari pasukan Devons. Surat itu berisi perintah membatalkan serangan esok pagi, karena Kolonel Mackenzie belum mengetahui bahwa tentara Jerman mundur untuk memancing mereka mengerahkan pasukan, sementara Jerman telah menyiapkan artileri untuk menghancurkan pasukan tersebut. Itu berarti 1.600 orang akan dibantai sia-sia, termasuk Joseph Black, saudara laki-laki Tom Black. Posisi pasukan Devons kini berada di hutan Poisonous, kota Icos, memakan waktu 6 jam perjalanan dari tempat tersebut. Mereka dibekali peta, center grenade, dan sedikit makanan. Mereka diminta menyusuri garis depan sampai bertemu dengan Resimen York, lalu bertemu dengan Mayor Stevenson di dekat tanah tak bertuan. Will meminta untuk memulai perjalanan pada malam hari, karena terlalu beresiko untuk melalui garis depan di siang hari. Namun Tom tak menghiraukannya dan bergegas pergi karena mengkhawatirkan saudaranya. Saat sampai di parit terdepan, mereka menanyakan keberadaan Mayor Stevenson. Namun ternyata Mayor telah tewas dan digantikan oleh Sersan Leslie. Mereka menemui Sersan Leslie dan meminta bantuan untuk menyeberang ke tanah tak bertuan. Namun Sersan menceritakan bahwa 3 prajuritnya mati di tanah tersebut. Sersan Leslie menyuruh untuk melewati bangkai kuda di kawat pertama dan mayat yang membungkuk di kawat kedua, lalu mencari celah di dekat mayat tersebut. Dari celah tersebut, barisan Jerman berjarak 150 yard. Setelah diantar menuju tangga, mereka diminta untuk menembakkan suar sebagai tanda bahwa tempat tersebut telah aman. Mereka menarik nafas dalam-dalam, lalu berangkat. Ancaman penembak jitu, ranjau bom, bahkan kawat berduri pun dapat membunuh mereka. Tak lama, mereka mendengar pesawat yang mendekat. Ternyata itu adalah pesawat sekutu yang sedang berpatroli. Kembali berjalan dan sampailah mereka di kawat kedua. Dan menemukan parit bekas pertahanan Jerman. Setelah menyusurinya, mereka menemukan bara yang masih berasap, yang berarti musuh belum lama pergi. Tak lama mereka menemukan bara kosong. Mereka menyusuri ke dalam dan terdapat banyak kantong kain yang tergantung yang entah apa isinya.
Mereka menemukan makanan, dan Will melihat kabel peledak di lantai. Lalu tikus mendekatinya dan... beruntungnya ranjau tersebut berdaya ledak kecil, namun mengakibatkan barak tersebut runtuh. Mereka bergegas keluar sebelum terkubur hidup-hidup. Sampai di luar, mereka melihat selongsong peluru yang berserakan. Dan Will membersihkan matanya yang kemasukan debu. Lalu mereka menembakkan suar sebagai tanda bahwa pari tersebut telah aman. Mereka melanjutkan perjalanan menuju sebuah padang rumput. Mereka menemukan kebun pohon ceri yang telah ditebang oleh Jerman. Dan sebuah rumah. Mereka memeriksanya, berharap menemukan sebuah makanan. Namun tidak terdapat apa-apa di sana. Mereka keluar dan memeriksa sebuah gudang. Di sana mereka menemukan seember susu. Tak lama terdengar suara pesawat Jerman yang dikejar oleh pesawat sekutu. Pesawat Jerman tertembak, namun tak disangka pesawat tersebut mengarah kepadanya. Mereka menyelamatkan pilot Jerman tersebut. Will berencana untuk membunuhnya, namun Tom menyuruhnya untuk mengambilkan air. Saat Will mengambil air, pilot tersebut menikam Tom. Sepertinya bayonet tersebut telah diberi racun, yang membuat Tom kesakitan. Wajahnya semakin pucat. Lalu menyerahkan foto dan meminta Will untuk mengirimi surat dan foto tersebut kepada ibunya. Dan Tom pun tewas. Will mengambil kalung dan cincin milik Tom. Dan saat akan memindahkan mayat Tom, dua prajurit Inggris menghampirinya dan membantunya. Will dihampiri oleh sersan yang menanyakan tujuan Will. Sersan tersebut kemudian mengajak Will untuk berangkat bersama. Setelah melapor kepada jenderal, sersan membawanya menuju ke truk prajurit. Baru melaju beberapa kilometer, truk mereka terjebak di kubangan lumpur yang mengakibatkan seluruh pasukan turun untuk mendorongnya. Mereka melanjutkan perjalanan. Namun tak lama mereka berjalan, mereka harus berhenti karena jembatannya rusak. Terpaksa truk tersebut berputar arah, dan Will memutuskan untuk berjalan kaki karena ia harus sampai sebelum keesokan paginya. Will disarankan untuk membawa saksi saat penyerahan surat ke Kolonel Mackenzie, karena sebagian prajurit hanya ingin bertempur. Will melanjutkan perjalanan melewati jembatan yang patah. Ternyata ada sniper yang mengintainya. Will bergegas membalas tembakan tersebut.
Setelah yakin tembakannya mengenai sniper tersebut, Will maju menuju rumah tersebut. Perlahan, Will menyusuri rumah dan menyergap sniper tersebut, yang membuat Will pingsan. Beruntungnya, peluru tak mengenai kepalanya. Will tersadar pada malam harinya, lantas melanjutkan perjalanan melewati kota. Berulang kali Will melihat suara yang ditembakkan. Will kembali ditembaki tentara Jerman. Will bergegas berlari melewati bangunan yang rusak menuju sumber cahaya yang membuatnya penasaran. Ternyata itu dari sebuah bangunan yang terbakar. Salah seorang tentara Jerman menghampirinya. Will bergegas berlari dan bersembunyi di sebuah bangunan. Di sana, Will menemukan perapian dan seorang wanita yang ketakutan. Will menjelaskan bahwa dirinya bukanlah musuh. Dan Will menanyakan letak hutan Crocilles. Wanita itu memberitahu bahwa hutan tersebut terletak di ujung sungai. Will mulai merasakan sakit akibat terjatuh saat melawan sniper tadi. Wanita tersebut membantu membersihkan luka Will. Tak disangka, wanita tersebut juga merawat bayi yang ia temukan tanpa tahu siapa orang tuanya. Will mengeluarkan semua bekalnya dan susu yang ia peroleh dari gudang petani untuk diberikannya kepada wanita dan anak tersebut. Waktu terus berlalu dan pagi pun segera datang. Will bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Wanita tersebut meminta Will untuk tetap tinggal. Namun Will tetap harus melanjutkan perjalanan mengirimkan surat perintah. Di perjalanan, Will berpapasan dengan prajurit Jerman. Will berhasil membunuh salah satu prajurit lalu bergegas melarikan diri. Will dikejar dan ditembaki. Sampai di sebuah sungai, ia terjun dan mengikuti arus sungai tersebut. Tak lama, Will sampailah ia di pinggir hutan. Will berenang menepi dengan melewati mayat tentara Jerman. Will menangis karena kelelahan dan ingin segera menyerahkan surat tersebut. Will mendengar nyanyian seseorang. Dengan tubuh yang lelah dan terluka, Will terus berjalan menuju sumber nyanyian tersebut. Di dalam hutan, Will melihat pasukan tentara. Dan benar saja, itu adalah prajurit Inggris. Namun Will tak mengenali mereka. Will merenung sambil mendengarkan nyanyiannya, karena ia tak tahu lagi harus berbuat apa. Tak lama, seorang tentara menanyainya. Will menjawab bahwa ia mencari Resimen Devons. Tentara tersebut menjawab bahwa merekalah Resimen Devons gelombang kedua. Will menanyakan keberadaan Kolonel Mackenzie yang ternyata telah berangkat duluan di gelombang pertama. Will mengumpulkan sisa tenaganya dan berlari mencari Kolonel Mackenzie. Will terus menanyakan keberadaan kolonel. Namun kolonel berada jauh di depan. Melihat banyaknya pasukan di parit, Will memutuskan untuk naik dan terus berlari. Di depan barak Mackenzie, Will sempat ditahan oleh dua orang prajurit.
Will berhasil masuk dan memaksa Kolonel Mackenzie membaca surat tersebut. Setelah membacanya, Kolonel memerintahkan untuk menarik mundur semua pasukan. Kolonel Mackenzie bercerita bahwa ia sudah sangat berharap akan memenangkan peperangan, lalu menyuruh Will untuk merawat lukanya. Di luar, seorang mayor mengapresiasi perjuangan Will. Will kemudian menanyakan keberadaan Joseph Black. Mayor menyuruhnya untuk mencari di pos perawatan. Setelah sampai di pos perawatan, ia bertemu dengan Joseph Black. Dengan berat hati, Will menceritakan bahwa adiknya Tom telah tewas sebagai pahlawan. Will meminta izin untuk menyurati ibunya untuk memberitahu kepahlawanan Tom. Setelah itu, Will pergi menuju sebuah pohon. Di sana, Will duduk dan mengambil foto anak dan istrinya yang bertuliskan, "Kembalilah," tepat di belakang foto tersebut. Dan film pun berakhir.